bukan dari kita, bukan dari TKN sendiri, bukan dari Pak Prabowo sendiri, bahkan Pak Prabowo nggak tahu gemoy itu apa sih. Tapi ini dari para generasi muda netizen yang benar-benar mengagumi dan juga cinta terhadap Pak Prabowo, sehingga kita semua merasa begitu dekat Pak dengan Bapak Prabowo. Oleh karena itu kita menamakan relawan kita relawan gemoy. Lalu kenapa kita buat kompetisi joget gemoy? Jadi kita semua juga tahu bahwa jogetnya Pak Prabowo ini kita terinspirasi oleh beliau, di mana di setiap kehadirannya beliau itu, bahkan kalau di kunjungan atau pidato yang ditunggu terakhirnya joget gemoy ya Pak. Jadi kalau lagi kunjungan dan lain-lain, Pak Prabowo setelah pidato pasti anak-anak muda, ibu-ibu semuanya menunggu jogetnya beliau. Nah, oleh karena itu kita terinspirasi untuk membuat suatu kompetisi di mana terinspirasi dari joget gemoynya Pak Prabowo, dan juga sebagai bentuk kita anak-anak muda ingin mengapresiasi kreativitas dari anak-anak muda itu sendiri. Karena dengan adanya kompetisi ini kita menunjukkan bahwa anak-anak muda ini peduli dengan industri kreatif. Kita nanti juga akan dibantu oleh juri profesional Magulan Guritno yang juga dengan juri lainnya. Kita akan melihat dan menilai bagaimana kreativitas dari video yang akan dibuat, lalu gerakan koreografernya, lalu musiknya. Ini yang akan kita nilai sebagai bentuk apresiasi terhadap industri kreatif di tanah air. Dan juga kita semua ini anak-anak muda, Pak Ketua, kita ini ingin menyambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita tidak suka yang namanya saling menjatuhkan, saling menghujat, saling menjelekkan. Dibanding kita harus terbawa dengan arus-arus negatif seperti itu, seperti kata Pak Prabowo, lebih baik kita jogetin aja. Setuju? Oleh karena itu, di sini kita meminta dukungannya dan juga arahannya dari Pak Rosan untuk bisa menjaga agar kegiatan kita ini juga bisa memberikan manfaat dan juga memberikan dampak positif. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Lagi. Ya, boleh dijelaskan sedikit ke teman-teman nih kompetisi gemoy ini joget gemoy apa sih Mas? Oke. Jadi kompetisi joget gemoy ini tujuannya kita pengen menjadi penyeimbang kondisi politik yang sekarang intens. Kita pengen bikin kegiatan yang happy, yang actually menyenangkan, yang seru. Jadi teman-teman bisa menyalurkan kreativitas, positivisme lewat kegiatan joget gemoy ini. Kurang lebih seperti itu sebenarnya. Jadi nggak harus tegang, nggak harus ikutin intensitas ini, tapi kita bisa ikut partisipasi dengan cara yang menyenangkan, kayak gitu. Hadiahnya total berapa? Hadiahnya total 808 juta, tapi dibagi ke banyak kategori. Ada individu, ada grup, masing-masing 10 pemenang, dan ada juara favorit. Ini apa Mas? Yang boleh ikut siapa aja? Yang boleh ikut siapa aja, minimal di atas 17 tahun. Gitu. Jadi warga negara Indonesia di atas 17 tahun dan bebas sebenarnya siapa aja. Oke. Ya, tentunya kita dari TKN yang mengapresiasi ya teman-teman, sahabat-sahabat supporter dari relawan gemoy, karena ini kan juga ikut membantu kita ya untuk lebih meningkatkan sosialisasi, mengawareness dari Pak Prabowo ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tetapi tentunya saya sampaikan juga tadi bahwa harapannya dengan figur gemoy ini tidak hanya kita lakukan dengan riang gembira, tapi juga ada pesan-pesan dari narasi-narasi yang kita sampaikan seperti program-programnya Pak Prabowo dan Mas Gibran melalui sosok gemoy ini ya, karena sosok gemoy ini ternyata untuk pemilih muda Gen Z itu mereka lebih open dan lebih lebih menerima. Jadi dengan sosok gemoy ini kita inginkan juga yaitu program-program yang bermanfaat untuk terutama Gen Z, anak muda, lapisan masyarakat lainnya. Itu juga harapan kita. Jadi keberadaan sosok gemoy ini benar-benar bisa menjadi messengers atau alat untuk menyampaikan pesan-pesan dari program-program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak, ini kan secara tidak langsung membranding sendiri kepada Pak Prabowo. Seberapa besar efeknya untuk kemenangan Pak Prabowo ke depan ini masalah gemoy ini? Kita meyakini efeknya ini sangat besar loh, sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita kan juga melakukan analisa dari gemoy ini, dari dari produk gemoy ini, dan
hasilnya ternyata sangat-sangat positif, dan hanya mungkin less dari 2% yang tidak menyukai produk gemoy ini gitu ya. Lainnya sangat menyukai, sangat diterima, sangat adaptif, sangat humanis, dan ini hal yang sangat-sangat positif, dan kita pun tentunya menyambut sangat baik ya gemoy ini ke dalam yang kita masukkan ke dalam program-program kita dan acara-acara kita. Joget gemoy ini. Gimana ya, kita lihat bohong kalau kita bilang this is not a part of the campaign. This is a part of the campaign gitu kan, tapi aku tuh ngalamin 10 tahun lalu itu kampanye yang sangat tidak mengenakan, pesta demokrasi yang lebih menyakitkan gitu kan. Gak mau kayak gitu lagi gitu, gak mau kayak gitu lagi. Jadi pinginnya tuh pesta demokrasi sehat, kampanye yang sehat, yang fun, yang seru gitu kan. Dan tadi juga udah dijelasin sama Rangga dan juga sama relawan gemoy. Apa sih maksudnya tujuannya gitu kan? Makanya aku tertarik gitu. And then sekarang lagi zamannya social media. And kita mau ngelatih Gen Z kita, anak-anak muda kita gitu untuk juga terlibat membangun bangsa dan negara ini. Salah satunya adalah dengan mengikuti ya bisa dibilang mengikuti politik, karena kita harus tahu siapa yang memimpin kita di masa depan kita kok gitu kan. Nah kalau dikasih suguhan yang terlalu bagaimana mereka juga nggak akan menikmati dan nggak akan mau, seperti yang Anda sudah udah bilang gitu. Jadi this is gonna be fun. I like doing TikTok juga, so I'm gonna do my gemoy dance juga. Aku mau bikin joget gemoy aku juga. And post it on my TikTok, dan ya pasti ini seru, pasti semuanya berusaha sekreatif mungkin, karena ini price-nya juga nggak sedikit ya, nggak main-main. Jadi kita juga bukan nanti menilainya juga nggak yang main-main, maksudnya bukan yang biasa-biasa aja, harus yang harus yang extraordinary dong. Lihat dari pastinya karena goyang gemoy, goyangannya seperti apa gitu kan, yang pasti harus sudah ada satu gerakannya Bapak Prabowo yang gemes itu ya kan, dan ya harus dilihat nanti secara keseluruhan, menarik, entertaining, dan apa yang mau disampaikan sampai ya goyang gemoy itu sendiri gitu kan. Tapi kan kita pengen lihat juga ini dibalik sebuah video goyang gemoy ada apa lagi sih yang mau disampaikan dari itu kan. Nanti kita lihat nih anak-anak itu pada kreatif semua gitu, mau menyampaikan soal nasionalisme kayak apapun itu gitu kan. Nanti kita lihat. Aku udah excited banget untuk melihat video-video itu. Ya. Jadi sebagai perwakilan Dewan Juri juga ingin melihat kreativitas anak muda Indonesia tentang gimana mereka bisa meng-create sebuah konten ya, menjadi hanya cuma yang konten-konten doang aja. Dengan si goyang gemoy dan video joget ini, tetapi there is something more in this video, nggak cuma joget-joget aja apa gitu. Oke. Nah kalau dari Mbak Wulan sendiri sebagai perwakilan juri, ada nggak kriteria khusus yang Mbak Wulan akan lihat dari video kompetisi joget gemoy ini? Ya itu tadi suatu keseluruhan yang seru pastinya, yang bagus, baik, entertaining juga. It has to be entertaining, karena itu lucu kan. Maksudnya kita mau yang menghibur lah gitu, menghibur tapi proper juga. Betul, oke. Menghibur tapi berbobot juga gitu ya Mbak Wulan ya. Nah harapan dari Mbak Wulan sendiri sebagai public figure dan juga sebagai dewan juri dari kompetisi joget gemoy ini, harapannya apa nih Mbak untuk anak muda Indonesia dan mungkin untuk seluruh rakyat Indonesia, karena kan hanya anak muda aja yang bisa ikutan ya. Pokoknya minimal 17 tahun bisa ikutan ya. 17 tahun. Sekarang kalau kita lihat di TikTok itu bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek punya semua akun TikTok gitu kan. Ya pastinya yang diharapkan adalah dengan ide-ide seperti ini, campaign-campaign seperti ini. Satu adalah itu tadi yang utama, kita berkampanye secara sehat dan fun. Dan kedua mengasah kreativitas kita. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar berkampanye gitu, tetapi kita juga memancing kreativitas dari anak muda kita, nggak cuma anak muda sih, 17 tahun ke atas deh. Iya. Ternyata juga yang umur 40 masih merasa muda, nggak apa-apa juga. Selalu merasa muda. Iya kan? Yang penting apa yang ada di dalam diri kita. Boleh kita tepuk tangannya, teman-teman semuanya untuk Mbak Wulan Guritno. Dan tidak ada menyinggung paslon capres dan cawapres. Jadi tidak ada menjelekkan paslon yang lain, tidak ada mengutamakan paslon yang lain.
tidak ada ajakan memilih, dan tidak ada atribut partai. Tujuannya apa? Karena kita di sini sebagai relawan ingin mengedepankan kreativitas anak-anak muda. Kita ingin mengedepankan budaya positivisme dan kreativitas mereka. Jadi walaupun diadakan relawan 02, tapi tujuannya adalah untuk melibatkan partisipasi anak-anak muda di sini. Jadi baik itu paslon manapun, mau itu 01, 02, 03 dan lain-lain, itu tidak ada masalah sama sekali. Dan di sini tidak ada subjektivitas dari para juri untuk memilih satu dengan yang lain. Jadi pure profesional, kita akan memilih siapa yang terbaik. Nggak ada partai politik yang akan dimenangkan dan lain sebagainya. Jadi semua akan memilih berdasarkan objektivitas yang terbaik. Dan wajib menampilkan 2 gerakan utama joget gemoy. Mari kita saksikan joget gemoy berikut ini. Ya, ini dia nih salah satunya 2 gerakan utama joget gemoy. Gerakan pertama tuh yang itu. Kalau para narasumber kita udah pada bisa belum joget gemoynya? Udah dong ya. Nanti ya, nanti ya. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi untuk syarat dan ketentuan. Diperbolehkan menggunakan musik apapun dan melakukan improvisasi joget gemoy, jadi sekreatif mungkin, dan dilarang menampilkan tarian yang mengandung unsur sara, pornografi, dan tidak melanggar hukum serta aturan yang berlaku. Jadi cepat-cepat bikin off ya. Dilarang melakukan gerakan berbahaya atau melanggar hukum. Dilarang mengikut-sertakan atau menampilkan anak-anak usia di bawah 17 tahun. Oke. Ada lagi? Kayak mau tambahkan? Udah cukup dulu. Boleh nambahin nggak? Boleh. Hadiah tadi. Boleh. Oke. Boleh balik ke sebelumnya. Jadi mungkin beberapa saat sebelum ini tadi. Jadi kompetisi joget gemoy kita itu yang diunggah ke Microsoft kita itu, kita menghadiahkan total hadiah sebesar 808 juta rupiah. Boleh bertepuk tangan teman-teman semuanya. Dengan hadiah utama untuk peserta individual maupun peserta grup masing-masing sebesar 222 juta rupiah. Terus setelahnya saya ingin memperkenalkan para juri dulu. Oke. Sebelum nanti para juri bisa, perwakilan juri bisa memberikan kriteria penilaian. Yang ada di antara kita semua yang paling cantik adalah Mbak Bulan Guritnos selaku perwakilan juri. Juri ini ada 3 kebetulan, jadi Mbak Bulan Guritno akan didampingi oleh 2 orang juri lainnya. Yang pertama adalah Mas Tara Budiman, dia seorang pemilik brand fashion juga, dan Mbak Ufa Sofura adalah seorang koreografer. Jadi kita memilih para juri yang memang benar-benar ahli di bidangnya, di bidang koreografer, public figure, artis, serta pemilik brand fashion. Oke, kalau gitu terima kasih Mas. Mas Sona, Mas Randy, dan juga teman-teman dari relawan gemoy yang tentunya ingin berjuang bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk lebih mensosialisasikan sosok beliau dan juga hal-hal positif yang memang kita perlu sosialisasikan kepada masyarakat. Dan ini juga sejalan sebenarnya dengan arahan dari Mas Prabowo bahwa pesta demokrasi ini harus kita laksanakan dengan ria dan gembira, dengan terus membawa arah positif, transparan, terbuka, dan fokus kepada anak muda. Jadi ini benar-benar sangat sejalan, dan tentunya harapannya kompetisi joget gemoy ini tidak hanya menarik minat para anak muda, tapi juga dengan sosok gemoy ini bisa memberikan pemahaman mengenai narasi-narasi program-program beliau melalui joget gemoy ini, ya. Jadi saya rasa itu akan berdampak juga sangat-sangat. Tadi hadiahnya berapa dimulainya? Total 808. Hadiah pertamanya 222 juta. Nah, karena kita menyebut ini adalah satu hal yang positif dengan total hadiah 808 juta, nah itu sih kita kali 2. Dari saya juga 808 juta. Jadi nanti yang
hadiah pertama misalnya 222 juta, ya udah kali 2 aja, jadi semuanya jadi ini akan membuat lebih tambah meriah, harapannya lebih tambah semangat untuk seluruh anak muda, kemudian siapapun yang ingin berpartisipasi, ini tidak kita batasi kepada anak muda saja, tentunya siapapun yang ingin berpartisipasi dalam program Joget Tumoi ini tentunya akan kita dukung dan akan kita fasilitasi semaksimal mungkin. Dan tentunya juga terima kasih kepada Mbak Ulan yang telah bersedia menjadi juri dan juga beberapa juri lainnya. Jadi ini akan dilaksanakan secara profesional pemilihannya, dan harapannya sekali lagi dengan adanya Komisi Joget Tumoi ini akan memberikan suasana yang gembira yang memang harus kita lakukan dalam rangka pesta demokrasi dan juga memberikan edukasi politik yang baik terutama kepada generasi pemilih muda dan juga kita semua. Mungkin saya tidak panjang lebar lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi Mas Rona, Mas Redi dan juga seluruh kawan-kawan yang ada di sini. Marilah kita jalankan ini dengan hati gembira, dengan aura positif, transparan, terbuka dan juga dengan fokus pada anak muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tadi itu